Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Rahma dengan NIM 33372300062. Di sini saya akan menjelaskan dua model deep learning. Yang pertama itu model CNN, yang kedua adalah model LSTM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan eh, program CNN yang saya buat. Jadi di sini adalah menguji dari gambar yang akan dideteksi sebagai tulisan, yaitu dari gambar tulisan tangan yang akan dideteksi sebagai teks. Yang pertama, kita akan mengimport pustaka yang dibutuhkan dulu, yaitu ada TensorFlow yang digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning. Terus juga di sini ada NumPy untuk memanipulasi data numerik dan juga ada Matplotlib untuk menampilkan gambar dari dataset. Yang selanjutnya ini adalah eh, dataset MNIST. Gunanya untuk mengambil dataset gambar angka tulisan tangan dari Keras, kemudian membagi menjadi data latih dan data uji. Yang di sini adalah data latih dan ekstras dan di atas ini adalah data ujinya. Terus yang selanjutnya ada normalisasi data. Jadi di normalisasi data ini eh, akan mengubah nilai piksel yang tadinya 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 supaya model lebih mudah untuk belajar. Dan di sini juga eh, datanya akan di-reshape, mengubah dari 28,28 menjadi 28,28,1 agar sesuai dengan input CNN. Dan selanjutnya, di sini juga kita akan menampilkan 10 contoh gambar dari dataset sebelum modelnya dilatih. Selanjutnya ada model CNN-nya. Nah, di model CNN ini saya akan menjelaskan setiap layernya. Layer pertama itu adalah conv 2 dimensi 32,3,3. Jadi di situ gunanya untuk menambahkan 32 filter dengan ukuran 3 kali 3 untuk menangkap pola dari gambar. Dan yang selanjutnya itu ada batch normalization. Batch normalization ini gunanya untuk membantu supaya model lebih stabil dan lebih cepat saat training. Nah, sebelumnya di sini juga saya menggunakan face activation agar lebih smooth dalam pembelajaran. Terus di layar selanjutnya itu ada max calling dimensi 2,2. Gunanya untuk mengurangi dimensi gambar, terus juga untuk mengambil fitur paling penting dari gambar. Terus juga di sini ada layers dropout 0,25. Gunanya untuk mematikan 25% neuron secara acak agar model itu tidak overfitting. Layer selanjutnya ini ada conv 2 dimensi 64 3,3. Jadi di layer ini itu menambahkan lebih banyak filter yang tadinya 32 menjadi 64 agar model bisa menangkap pola yang lebih kompleks. Dan selanjutnya ada layers average polling dua dimensi. Ini sama seperti max polling tapi menghitung rata-rata fiturnya. Terus ada layers flatten. Gunanya itu untuk mengubah data dari bentuk dua dimensi menjadi satu dimensi agar bisa diproses oleh dense layer. Nah, di layer dense ini, activation-nya juga saya menggunakan yang Swiss. Gunanya itu untuk memahami fitur lebih dalam. Terus yang selanjutnya, kompilasi model optimizer Adam W. Saya menggunakan optimizer Adam W agar training lebih optimal. Terus juga saya menggunakan sparse categorical front entropy untuk klasifikasi multi kelas.
juga saya menggunakan matriks akurasi untuk mengevaluasi modelnya. Nah, yang selanjutnya itu ada training model dengan 5 efforts. Jadi di evaluasi model ini kita akan melatih model. Saya latih selama 5 efforts dan mengevaluasi dengan data uji. Di sini juga ada eh, validation data. Nah, di validation data ini digunakan untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi data yang belum dilihat. Di fungsi selanjutnya adalah evaluasi model. Nah, di evaluasi model ini kita akan mengukur seberapa baik model bekerja dengan data uji. Tes loss itu untuk error model pada data uji dan juga tes akurasi untuk seberapa akurat model mengenali angka. Yang selanjutnya ada prediksi model pada data uji. Jadi di sini untuk memprediksi 10 gambar pertama dari dataset uji dan melihat hasilnya juga. Model predik ini akan meminta model menebak angka dari gambar. Juga di sini ada NP Argmax untuk mengambil label dengan probabilitas tertinggi. Terus yang selanjutnya ada menampilkan hasil prediksi gambar. Jadi di sini saya akan menampilkan gambar dan hasil prediksinya dengan warna hijau jika prediksinya benar dan juga merah jika prediksinya salah. Nah, di sini saya sudah merunning sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, sebelum di training, contoh gambarnya itu ditampilkan dulu. Terus di training dengan 5 epos dengan akurasi akhir 0,98 atau 98%. Nah, untuk hasil prediksinya itu seperti ini. Dari semua data uji hasilnya itu adalah benar, yaitu hijau seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada gambar tulisan tangan 7, angka 7, yang diprediksi sebagai angka 7 oleh model ini. Dan yang lainnya juga seperti itu. Mungkin untuk model CNN itu saja. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan model LSTM. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kode LSTM. Jadi di sini program itu akan meminta input review dari user dan nanti model ini akan menilai apakah review itu negatif atau positif. Seperti sebelumnya, di sini kita akan mengimpor dulu pustaka yang dibutuhkan. Yang pertama ada TensorFlow untuk membantu deep learning. Terus juga di sini ada import IMDb. Jadi IMDb ini dataset yang kita gunakan yang berisi review film berlabel positif atau negatif. Terus di sini juga ada tokenizer dan page sequence. Page sequence ini digunakan untuk memproses teks menjadi yang bisa digunakan oleh model. Terus juga di sini ada NumPy dan OS untuk memanipulasi data dan pengusahaan. Terus yang pertama, di sini kita mengambil dataset dulu yang berisi review 50.000 review film yang sudah dikonversi menjadi angka berdasarkan indeks kata. 10.000 ini adalah kata yang paling sering digunakan dalam dataset. Terus di sini juga ada maxlen, yaitu menyimpan 200 kata pertama dari setiap review agar panjangnya seragam atau sama. Terus di sini juga ada extend
dan Y-Trend sebagai data latih, dan juga di sini ada X-Test dan juga Y-Test sebagai data uji. X-Test dan X-Trend ini adalah data teks yang sudah dikonversi menjadi angka. Terus Y-Trend dan Y-Test ini adalah label sentimen, yaitu satu untuk positif dan juga nol untuk negatif. Terus yang selanjutnya ada padding sequence agar memiliki panjang yang sama. Nah, jadi eh, kode ini itu fungsinya untuk menyamakan panjang setiap review menjadi 200 kata agar bisa diproses oleh model. Pad sequence ini gunanya untuk menambahkan padding 0 jika review terlalu pendek. Terus juga menghindari error karena perbedaan eh, panjang input di fungsi yang kedua ini. Terus fungsi yang ketiga itu adalah membangun model LSTM. Nah, di sini ada embedding layer. Jadi gunanya itu mengubah angka menjadi representasi vektor berdimensi 128. Terus juga membantu model memahami hubungan antar kata. Layers yang kedua itu ada bidirectional LSTM yang berisi 64 neuron. Gunanya untuk membaca teks dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri untuk menangkap konteks yang lebih baik. Terus juga di sini ada return sequence sama dengan true. Gunanya agar output tetap berupa urutan untuk LSTM berikutnya. Terus layers yang ketiga itu ada LSTM 32 neuron, atau di sini itu sebagai LSTM kedua. Gunanya itu untuk menangkap pola lebih kompleks dari output LSTM pertama. Terus layer selanjutnya itu ada layers dense 32 dengan activation ReLU. Gunanya itu untuk memahami fitur lebih lanjut. Terus ada layers dropout 0,5. eh, Gunanya untuk mencegah overfitting dengan menonaktifkan 50% neuron secara acak. Terus di sini ada layers dense 1 dengan activation sigmoid, digunakan karena klasifikasi biner 0 sama dengan negatif dan 1 sama dengan positif. Terus fungsi yang keempat itu ada kompilasi model menggunakan optimizer NADAM. Saya menggunakan optimizer NADAM ini karena lebih stabil. Terus juga saya menggunakan binary cross entropy karena klasifikasinya biner. Terus di sini juga ada loss function dengan binary cross entropy, yaitu digunakan karena cocok untuk dua kelas. Terus juga di sini ada matriks akurasi. Seperti sebelumnya digunakan untuk evaluasi model. Terus di sini ada fungsi training model dengan callback early stopping, yaitu melatih model 10 approach, terus juga menggunakan early stopping agar training berhenti jika tidak ada peningkatan. Jadi jika tidak ada peningkatan lagi, proses approach-nya akan berhenti. Di sini early stopping-nya itu patient sama dengan 2. Jadi maksudnya adalah jika dalam 2 approach tidak ada peningkatan, training akan berhenti lebih cepat. Terus juga ada restart best weight sama dengan true, yaitu untuk mengembalikan bobot model terbaik. Terus ada simpan model training. Fungsinya itu agar model bisa digunakan kembali tanpa perlu training ulang. Disimpan sebagai file .h5 agar bisa digunakan lagi tanpa training ulang. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi model. Gunanya untuk mengukur akurasi model pada dataset uji.
tes akurasi ini untuk sebagai akurasi model pada data uji. Terus juga di sini jika akurasi tinggi lebih dari 85%, akan eh, model berarti bekerja dengan baik. Terus di sini ada tokenizer, gunanya itu mengembalikan teks asli dari angka yang telah dikonversi. Word index ini berisi kamus kata ke angka, terus juga ada index to word untuk mengembalikan angka ke kata aslinya. Selanjutnya ada dev decode review. Fungsinya ini untuk mengubah review user menjadi angka, terus juga memprediksi apakah reviewnya itu negatif atau positif. Terus di sini eh, ada thresholdnya. Jika prediksinya kurang dari 0,5, maka sentimennya positif atau reviewnya positif. Jika prediksinya eh, lebih dari atau sama dengan 0,5, maka reviewnya itu tergolong negatif. Yang selanjutnya itu, di sini program akan meminta input dari user dan program akan menganalisis sentimennya. Program akan looping terus-menerus sampai user mengetik exit, terus juga setiap input dianalisis menggunakan model LSTM. Nah, di sini ada output dari model LSTM yang saya buat, itu dijalankan sebanyak 3 approach. Terus juga saya sudah mencoba dengan memasukkan kata amazing yang diprediksi sebagai sentimen positif atau review positif dengan skor 0,4966, di mana thresholdnya tadi jika skornya kurang dari 0,5 maka tergolong pada review positif. Nah, jika kita masukkan kata bad atau kata yang jelek, di sini termasuk review negatif. Di sini saya akan mencontohkan ulang. Misalnya saya memasukkan kata terrible. Variabel di sini masuk ke sentimen negatif dengan skor 0,525. Mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.